Setiap tamu yang datang ditawari berbagai ukuran menggunakan media kayu yang dibentuk mirip alat vital pria. Setelah itu, pasien lalu dipijat. Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita ngomongin tentang topik yang sensitif tapi disenangi buat pria-pria khususnya, yaitu ngomongin tentang Mak Erot. Nah, Mak Erot ini terapis legendaris yang dijuluki wanita pahlawan bagi para pria-pria. Nah, kenapa sih Mak Erot ini bisa sangat melegenda, viral, dan dijuluki pahlawan bagi para pria? Yuk kita ulas sedikit. Nah, Mak Erot ini terkenal sekali bisa membesarkan yang kecil dan memanjangkan yang pendek, dalam tanda kutip. Nah, jadi inilah yang sering dicari sama pria-pria yang merasa bagian sensitifnya kurang ukuran. Nah, fitur pengobatannya itu agak-agak unik sih. Ini menurut kabar ya, menurut mitos tuh katanya gini. Jadi ketika kita datang ke tempatnya Mak Erot, kita nanti disuruh milih nih ukurannya seperti seberapa. Jadi nanti dia akan berikan beberapa contoh ukuran alat vital ya. Contohnya seperti yang di kanan ini. Nanti kita suruh pilih nih, kita ini mau sebesar apa nanti. Nah, setelah itu sudah milih ya, nanti kita akan disuruh makan lemang. Lemang itu adalah nasi yang di dalam bambu itu dibakar, nanti seperti lontong gitulah kira-kira, cuman bungkusnya adalah bambu. Nah, setelah itu nanti ada herbal-herbal lainnya dan ada proses ngurut atau dipijet. Nah, untuk pijetnya terus terang saya nggak ngerti tuh, pijetnya adalah pijet langsung ke bagian itunya atau bagian-bagian lain. Tapi ada yang bilang bagian itunya, ada yang bilang itu dipijitnya cuma di kakinya aja. Karena saya belum membuktikan, saya belum lihat sendiri, jadi saya nggak tahu. Nah, Mak Erot ini saking viral ya, saking melegendanya, sampai dipakai di namanya itu dicatut di beberapa marketing terapi sejenis. Contohnya ini ya. Nah, untuk info nih, Mak Erot itu adanya di kota Sukabumi. Dan dia tidak pernah buka cabang dimanapun, dan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia selalu buka terapinya itu adanya di kota Sukabumi. Jadi nggak mungkin ada di kota lain dengan nama Mak Erot. Nah, tapi di sini ada klinik alat vital Mak Erot Kota Batam, Kepulauan Riau. Tuh, dia majang fotonya Mak Erot gitu ya. Terus di kanan nih ya, telah hadir di kota Gresik. Wah, pusat terapi khusus vitalitas Mak Erot. Nah, kiri lagi nih, telah hadir di Surakarta, klinik pengobatan Mak Erot. Nah, ada di Batam, Gresik, di Surakarta. Padahal Mak Erot tuh nggak pernah kemana-mana, dia selalu ada di Sukabumi. Tuh, saking viralnya, saking ngetopnya namanya di dunia pervitalitasan laki-laki. Coba kalau ini kurang viral, kurang ngetop, kita lihat yang berikut ini. Nah, nama Mak Erot itu sampai dicatat jadi nama obat urut untuk memperbesar alat vital pria. Ini sebelah kiri ya, minyak Mak Erot untuk minyak urut untuk memperbesar dan memperpanjang penis. Tuh, padahal Mak Erot saya jamin 1000% Mak Erot tidak pernah mengeluarkan produk-produk seperti ini. Yang kanan ya, massage oil Mak Erot, warisan leluhur, ramuan tradisional minyak urut untuk memperbesar dan memperpanjang penis. Nah, bayangin sudah dicatat buat marketing dan dibikin produk yang Mak Erot sendiri nggak pernah bikin sebetulnya. Kurang top apa coba? Nah, ini yang lebih keren lagi nih. Mak Erot itu sebetulnya meninggal tahun 2008. Tapi ini lihat ya, pada tanggal 29 Oktober tahun 2009 itu Mak Erot ada di soal ujian SD. Saya nggak tahu nih pertanyaannya apa nih di ujian SD, tapi kok ada kata-kata tentang Mak Erot di soal ujian SD ini sampai jadi bahan berita di waktu tahun 2009 nih, saking viralnya. Ini Mak Erot itu sebetulnya viralnya itu tahun 80, 90 sampai tahun 2000-an itu gila-gilaan. Nah, kabarnya tuh banyak banget pejabat-pejabat juga yang datang ke sana, cuma secara rahasia ngumpet-ngumpet. Nah, ini
Maerot itu juga pernah dijadikan sebuah tagline dari sebuah film nasional. Nah, ini film Excel ini saya pernah nonton di bioskop di Bandung dan ini rame banget zaman dulunya. Iya, XL, extra large, antara aku, kau, dan Maerot. Jadi nama Maerot itu sangat menjual untuk segmen-segmen yang berbau bukan pornografi ya, tapi berbau seksual gitu. Itulah kehebatan dari Maerot, dipakai di marketing, dicatut namanya jadi minyak pembesar alat vital, terusan ditaruh di judul film. Nah, ini kayak saya nggak tahu nih, ini ngasih royalti ke Maerot apa enggak. Nah, tapi intinya itu adalah seberapa tenar, seberapa viralnya, seberapa melegendanya Maerot sampai dicatut di mana-mana. Nah, tapi sebetulnya siapa sih Maerot itu ya? Maerot itu jadi banyak versinya ya, tapi ini versi yang saya percaya itu yang ini. Nah, Maerot itu adalah punya keahlian memijat dan kesaktian untuk memperbesar dan memperpanjang alat vital pria. Itu dulu yang pertama. Jadi dia mempunyai kesaktian dan kemampuan memijat untuk memperbesar dan memperpanjang alat kemaluan pria. Nah, Maerot itu lahirnya di tahun 1878, jadi masih di abad 19. Bayangin dia lahirnya di abad 19. Pertama kali membuka klinik pengobatan alternatifnya di kampung halamannya di Cisolok, Kota Sukabumi. Nah, dari mana dia mendapat kesaktiannya? Jadi ceritanya waktu itu dia mendapatkan kesaktian awal itu dari didatangin ibunya dalam mimpi. Nah, ibunya itu dalam mimpi itu nyuruh si Maerot ini untuk jalan dari Sukabumi ke Banten. Jalan kaki, bayangin itu berapa ratus kilo tuh dari Sukabumi ke Banten, dan itu jalan kaki. Dan setelah itu dia disuruh puasa 41 hari sambil merapal jampi-jampi atau mantra gitu ya, dan mempelajari titik-titik pijat. Nah, sayangnya Maerot itu sudah meninggal pada tahun 2008. Usianya waktu itu adalah 131 tahun. Nah, bayangin selama 100 tahun lebih itu dia bergerak di bidang alat vital pria. Sudah berapa pria yang ditolong sama Maerot nih. Nah, jadi itulah kenapa salah satunya Maerot ini dianggap sebagai pahlawan bagi para pria-pria. Nah, tapi karena dia sudah meninggal, bagi orang-orang yang pengen terapi terapi ala Maerot, mereka harus kemana gitu ya. Nah, tapi tenang aja, Maerot itu sebelum meninggal dia sudah menurunkan ilmunya itu ke anak cucunya. Nih ya, sebelum meninggal Maerot mewariskan kesaktiannya kepada keturunannya. Nah, tapi pertanyaannya siapa sih anak cucunya yang dikasih ilmu dari Maerot ini? Nih jawabannya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pengen terapi yang benar-benar keturunan dari Maerot, nanti bisa lihat silsilahnya ini nih. Ini beberapa orangnya ya. Nih kalau kurang jelas saya kasih nih. Tunggu. Nah, inilah silsilah dari daftar keluarga Maerot. Nah, Maerot itu suaminya namanya Abah Boy. Nah, ini ada anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau terapi yang ngaku-ngaku Maerot dan nama mereka tidak ada di daftar ini gitu ya, itu perlu dicurigai, atau paling nggak kalau bingung coba telepon ini ke Haji Akmal ya, nomornya 0812 4843 3395. Nanya, "Bah, itu si X ini anak cucunya Maerot bukan?" Nah, kalau emang dia bilang iya, kemungkinan besar ilmunya sama dengan Maerot. Tapi kalau masalah kualitasnya kurang tahu, karena yang melegenda adalah Maerotnya, bukan anak cucunya. Oke. Nah, buat teman-teman yang punya masalah vitalitas pria, mungkin bisa coba Maerot karena itu sudah cukup melegenda ya. Tapi masalah metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti silahkan dicoba sendiri, dibuktikan sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.